Halo guys, para mahasiswa semua. Kita lanjutkan materi algoritma Burns and Bone bagian keempat. Bagian keempat ini merupakan bagian terakhir atau bagian penutup dari seri materi algoritma Burns and Bone. Pada bagian keempat ini, kita akan membahas penyelesaian persoalan assignment problem dan persoalan knapsack. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Assignment problem atau persoalan penugasan adalah salah satu persoalan klasik yang dapat diselesaikan dengan berbagai strategi algoritma. Persoalan ini deskripsinya adalah sebagai berikut. Misalkan terdapat N orang dan N buah pekerjaan atau job. Setiap orang akan diassign dengan sebuah job. Untuk mengassign orang dengan job dibutuhkan ongkos atau biaya. Ongkos untuk mengassign setiap orang dengan sebuah job dapat dinyatakan dengan sebuah matrik seperti ini. Bagaimana cara mengassign job dengan orang sehingga total ongkos assignment seminimal mungkin? Jadi kalau misalnya N sama dengan 4, berarti terdapat 4 job dan 4 orang. Nah, ongkos untuk mengassign job dengan orang dinyatakan dalam matrik C seperti ini. Jadi cara membaca matriknya, untuk orang A, jika diassign dengan job 1, membutuhkan ongkos sebesar 9. Kalau diassign dengan job 2, ongkosnya 2. Kalau diassign dengan job 3, ongkosnya 7. Dan jika diassign dengan job 4, ongkosnya 8. Begitu juga kalau orang D misalnya, kalau diassign dengan job 1, ongkosnya 7. Jika diassign dengan job 2, ongkosnya 6. Jika diassign dengan job 3, 9. Dan jika diassign dengan job 4, 4. Persoalan ini, jika diselesaikan secara exhaustive search atau brute force, kompleksitasnya adalah faktorial. Karena terdapat N faktorial cara untuk mengatur penyusunan job dengan orang. Nah, jadi kalau N sama dengan 4, terdapat 4 faktorial cara atau 24 cara untuk mengassign setiap job dengan setiap orang. Jika assignment problem ini diselesaikan dengan algoritma Burns and Bone, maka kita harus menentukan bagaimana cara menghitung cost atau lower bound setiap simpul hidup di dalam pohon status. Alternatifnya adalah cost itu dihitung dengan menggunakan matrik ongkos tereduksi, seperti halnya pada persoalan TSP. Perhatikan bahwa persoalan assignment ini mirip dengan persoalan TSP, karena kita meminimumkan ongkos. Dan persoalan ini direpresentasikan sebagai matrik. Namun ada cara lain yang lebih sederhana untuk menghitung lower bound setiap simpul hidup, yaitu dengan menjumlahkan nilai terkecil atau nilai minimum pada setiap baris matrik. Dasar pemikirannya adalah bahwa sembarang solusi di dalam assignment problem, termasuk solusi optimal, total ongkos penugasannya tidak lebih kecil dari jumlah semua nilai terkecil pada setiap baris. Untuk sembarang solusi yang legitimate, yaitu solusi yang tidak ada job yang sama diassign ke 2 orang atau lebih, jika sebuah job diassign dengan orang, maka ongkos pengassignan tersebut dihitung sebagai salah satu komponen nilai terkecil di dalam penjumlahan tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pada slide berikut. Tinjau kembali persoalan assignment untuk N sama dengan 4, yang matrik ongkosnya dinyatakan sebagai matrik C berikut. Mula-mula kita bangkitkan simpul 0 atau simpul akar di dalam pohon ruang statusnya. Cost untuk simpul 0 kita hitung sebagai penjumlahan nilai-nilai minimum atau nilai terkecil pada setiap baris matrik. Pada baris pertama nilai terkecil adalah 2, baris kedua nilai terkecil 3, baris ketiga nilai terkecil 1, dan pada baris keempat nilai terkecil adalah 4. Kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4 sama dengan 10. Berarti cost untuk simpul 0 itu adalah 10. 10 ini merupakan lower bound atau batas bawah dari solusi persoalan assignment. Jadi, solusi persoalan assignment sedikitnya adalah 10. Kemudian dari simpul 0 ini, kita bangkitkan simpul-simpul anaknya, yaitu simpul 1, 2, 3, 4. Artinya, orang A dapat diassign dengan job 1, atau orang A dapat diassign dengan job 2, atau orang A diassign dengan job 3, atau orang A diassign dengan job 4. Kita hitung cost untuk simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Di sini diperlihatkan contoh perhitungan untuk
simpul 1. Ya. Pada simpul 1 ini, berarti orang A di assign dengan job 1. Berarti ketika orang A di assign dengan job 1, maka cost-nya 9 ini harus diambil sebagai salah satu dari komponen penjumlahan nilai-nilai minimum. Nah, kemudian baris kedua kita ambil nilai minimum adalah 3, baris ketiga nilai minimum 1, dan pada baris keempat nilai minimum adalah 4. Kita jumlahkan 9 tambah 3 tambah 1 tambah 4, ini cost-nya 17. Kemudian contoh lainnya misalnya untuk simpul 3 ini. Berarti orang A di-assign dengan job 3. Nah, biaya penugasan orang A dengan job 3 itu adalah 7. Maka 7 ini harus diambil ya sebagai salah satu komponen penjumlahan nilai minimum. Kemudian untuk baris kedua, seharusnya nilai terkecilnya adalah 3. Tetapi karena job 3 ini sudah di-assign dengan orang A, maka tidak boleh lagi job 3 ini di-assign ke orang yang lain. Maka di sini kita ambil nilai terkecil berikutnya, yaitu adalah 4. Kemudian pada baris ketiga ini, kita ambil nilai terkecilnya seharusnya 1. Tapi karena job 3 sudah di-assign dengan orang A, maka kita ambil nilai terkecil berikutnya, ya setelah 1 ini adalah 5. Kemudian untuk baris keempat, nilai terkecil adalah 4. Maka 7 tambah 4 tambah 5 tambah 4 sama dengan 20. Nah, coba Anda hitung kembali untuk yang simpul 2, simpul 4 ya. Ini cost adalah 10 dan 18. Jadi di sini simpul-simpul hidup adalah simpul 1, 2, 3, 4. Dari semua simpul hidup ini yang memiliki cost paling kecil itu adalah simpul 2, yaitu 10. Maka simpul yang akan ekspansi berikutnya adalah simpul 2. Simpul 2 ini menjadi simpul E. Simpul 2 ini kita ekspansi menjadi simpul 5, 6, atau 7. Ini berarti setelah si orang A di-assign dengan job 2, maka orang B dapat di-assign dengan job 1, ya, atau job 3, atau job 4. Nah, kita akan hitung cost untuk simpul 5, simpul 6, simpul 7. Nah, di sini diperlihatkan cara perhitungan untuk simpul 5 dan simpul 7. Pada simpul 5 ini berarti ya, orang A sudah di-assign dengan job 2 dan orang B di-assign dengan job 1. Maka ongkos untuk penugasan orang A dengan job 2 dan orang B dengan job 1 ini harus diambil sebagai salah satu atau salah dua dari perhitungan jumlah minimum pada setiap baris. Berarti 2 tambah 6. Nah, untuk baris ketiga kita ambil nilai terkecil yaitu 1 dan baris keempat nilai terkecil adalah 4. Berarti di sini 2 tambah 6 tambah 1 tambah 4, 13. Kemudian untuk yang simpul 7, ya, ini berarti sampai di sini sudah di-assign orang A dengan job 2, kemudian orang B dengan 4. Ya, berarti di sini ongkosnya untuk orang A yang dengan job 2 berarti 2 di sini, dan orang B dengan 7, ya, yaitu dengan job 4. Ini harus diambil sebagai penjumlahan nilai minimum. Ya. Berarti orang A sudah di-assign dengan job 2, ini costnya 2. Orang B dengan job 4, costnya 7. Berarti 2 tambah 7. Nah, untuk yang lainnya, pada baris ketiga ini nilai terkecil adalah 1. Dan pada baris keempat ini, seharusnya nilai terkecilnya adalah 4. Nah, tetapi karena job 4 sudah di-assign dengan orang B, maka kita pilih nilai berikutnya yang terkecil, 6. Tapi 6, ya, job 2 ini sudah di-assign ke orang A. Berarti ini tidak boleh diambil. Kita ambil nilai terkecil berikutnya adalah 7. Nah, jadi berarti di sini 2 tambah 7 tambah 1 tambah 7 adalah 17. Nah, sekarang simpul hidup itu adalah simpul 1, simpul 3, 4, 5, 6, 7. Dari semua simpul hidup ini, yang memiliki cost paling kecil adalah simpul 5. Ya. Ini 13. Maka simpul berikutnya yang diekspansi adalah simpul 5. Simpul 5 menjadi simpul E. Nah, dari simpul 5 ini, maka kita bangkitkan anak-anaknya adalah simpul 8 dan simpul 9. Nah, ini berarti ya setelah A di-assign dengan job 2, B di-assign dengan job 1, maka kemungkinannya C ini adalah dengan job 3 ya, atau dengan job 4. Nah, kalau C sudah di-assign dengan job 3, berarti D otomatis ya dengan sisanya, berarti job 4. Begitu juga kalau C sudah di-assign dengan job 4, berarti D dengan job sisanya yaitu job 3. Nah, kita hitung cost untuk simpul 8 ini. Berarti sampai di sini adalah
Orang A diassign dengan job 2, orang B dengan job 1, orang C dengan 3, orang D dengan 4. Nah, berarti kita jumlahkan saja ya. Berarti orang A dengan job 2 berarti 2, orang B dengan job 1 berarti 6, orang C dengan job 3 berarti 1, dan orang D dengan job 4 berarti 4. 2 tambah 6 tambah 1 tambah 4, 13. Nah, di sini untuk simpul 9 juga kita hitung dengan cara yang sama, berarti adalah 25. Perhatikan karena simpul 8 adalah simpul solusi atau goal node, ya, berarti kita sudah menemukan solusi sampai di sini. Ya. Cost-nya adalah 13. Nah, semua simpul hidup lain yang cost-nya lebih besar dari simpul 8 ini, ya, yang cost-nya 13, itu kita bunuh atau kita matikan. Berarti simpul 1 ini cost-nya 17, nah, lebih besar dari 13, kita matikan. Kemudian simpul 3, 20 kita matikan, simpul 4, 18 kita matikan, simpul 6 kita matikan, simpul 7 kita matikan, dan simpul 9 ya, karena cost-nya meskipun ini merupakan goal node, tapi karena cost-nya lebih besar dari 13, ini juga kita matikan. Nah, sudah tidak ada lagi simpul-simpul hidup di dalam bonus status ini, maka simpul 8 merupakan simpul solusi optimal. Ya. Jadi, solusi optimal untuk persoalan ini itu adalah dengan mengassign orang A dengan job 2, orang B dengan job 1, orang C dengan job 3, dan orang D dengan job 4. Dengan cost-nya yang paling minimum itu adalah 13. Persoalan terakhir yang kita selesaikan dengan algoritma Burst and Bond adalah integer knapsack problem. Tentu kalian masih ingat persoalan ini, yaitu diberikan n buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Setiap objek memiliki properti yaitu bobot dinyatakan sebagai WI dan keuntungan dinyatakan sebagai PI. Bagaimana cara memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack? Sedemikian sehingga diperoleh total keuntungan yang maksimal. Dengan syarat atau constraint-nya adalah tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Jadi persoalan ini kalau dinyatakan secara matematis adalah maksimumkan ya, fungsi f yaitu sigma pi kali xi, i dari 1 sampai n, dengan kendala atau constraint yaitu sigma wi kali xi dari i sama dengan 1 sampai n lebih kecil atau sama dengan k. Yang dalam hal ini xi sama dengan 0 atau 1. 0 artinya objek i tidak dimasukkan ke dalam knapsack. 1 artinya objek i dimasukkan ke dalam knapsack. Jadi kalau seperti ini, knapsacknya kapasitas K-nya 15 dan terdapat 5 buah objek dengan properti bobot atau berat ya, yang dinyatakan dalam angka-angka seperti 12, 1, 4, 1, 2, dan profit sebesar $4, $2, $10, $1, $2. Nah, kita harus memilih objek-objek mana yang dimasukkan ke dalam knapsack yang memberikan total keuntungan maksimum dengan syarat tidak melanggar constraint ini. Perhatikan bahwa persoalan knapsack adalah persoalan maksimasi karena di sini kita mencari keuntungan maksimum. Ini berbeda dengan persoalan-persoalan yang sudah kita bahas sebelumnya yang merupakan persoalan minimasi. Oleh karena itu, pada persoalan maksimasi, cost setiap simpul pada penurunan statusnya menyatakan batas atas atau upper bound dari solusi optimum. Bandingkan dengan pendekatan least cost search untuk persoalan minimasi, yang dalam hal ini, cost setiap simpul hidup menyatakan batas bawah atau lower bound dari solusi optimum. Jika pada persoalan minimasi, simpul berikutnya yang diekspansi adalah simpul hidup yang memiliki cost paling kecil, maka pada persoalan maksimasi, simpul berikutnya yang diekspansi adalah simpul hidup yang memiliki cost paling besar. Agar pencarian solusi lebih mangkus, maka objek-objek diurutkan berdasarkan PI per WI yang menurun, yaitu dari nilai besar ke nilai kecil. Sedemikian sehingga P1 per W1 lebih besar atau sama dengan P2 per W2, ya, sampai ya, lebih besar atau sama dengan PN per WN. Pada persoalan knapsack, sebuah objek dapat dipilih atau tidak dipilih untuk dimasukkan ke dalam knapsack. Maka, pohon statusnya akan berbentuk pohon biner. Cabang kiri menyatakan objek I dipilih atau XI sama dengan 1, sedangkan cabang kanan menyatakan objek I tidak dipilih
atau XI sama dengan 0. Setiap simpul pada aras I di dalam pohon biner, mulai dari aras 0, 1, 2, sampai N, menyatakan himpunan bagian atau subset dari N objek yang dimasukkan ke dalam knapsack, yang dipilih dari I objek pertama. Nah, objek-objek ini sudah kita urutkan berdasarkan PI per WI yang menurun. Tiap simpul di dalam pohon status kita isi dengan total bobot knapsack yang sudah terpakai, disimbolkan dengan W, dan total keuntungan yang sudah dicapai, disimbolkan dengan F. Cost atau batas atas atau upper bound simpul I dihitung sebagai penjumlahan total keuntungan yang sudah dicapai ditambah dengan perkalian sisa kapasitas knapsack, yaitu sebesar K kurang W, dengan rasio keuntungan per bobot objek yang tersisa berikutnya, yaitu PI plus 1 per WI plus 1. Atau kita nyatakan cost simpul I itu sebagai penjumlahan total keuntungan sudah dicapai, yaitu F, ditambah dengan sisa kapasitas knapsack, yaitu sebesar K dikurang W, dikali dengan rasio keuntungan per bobot untuk objek berikutnya, yaitu PI plus 1 per WI plus 1. Agar lebih jelas, perhatikan contoh persoalan knapsack untuk N sama dengan 4 dan kapasitas knapsacknya K sama dengan 10. Properti setiap objek adalah W1, W2, W3, W4 itu adalah 4, 7, 5, 3. Dan profit atau keuntungan setiap objek adalah 40, 42, 25, 12. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita hitung terlebih dahulu rasio PI per WI, yaitu P1 per W1, P2 per W2, P3 per W3, P4 per W4. Berarti untuk P1 per W1 ini 40 per 4 sama dengan 10, P2 per W2 42 per 7 sama dengan 6, P3 per W3 25 per 5 sama dengan 5, dan P4 per W4 12 per 3 sama dengan 4. Kemudian kita urutkan objek-objek itu berdasarkan PI per WI yang menurun. Nah, kebetulan di sini ya sudah terurut menurun semuanya ya, karena di sini sudah terurut PI per WI-nya dari besar ke kecil, yaitu 10, 6, 5, 4. Berarti objek-objek ini sebenarnya sudah terurut berdasarkan PI per WI-nya dari besar ke kecil. Kemudian kita bangkitkan simpul akar pertama kali, yaitu simpul 0. Nah, karena di sini belum ada objek yang dimasukkan ke dalam knapsack, maka kapasitas knapsack yang dipakai itu sama dengan 0. Sedangkan keuntungannya juga 0. Ya. Dan cost atau upper bound untuk simpul 0 ini itu adalah F ditambah K dikurang W dikali ya, objek berikutnya yang akan dipilih yaitu objek pertama, maka rasionya adalah P1 per W1. Nah, berarti di sini F-nya masih 0, ditambah dengan K-nya 10, dikurang W-nya 0, dikali dengan P1 per W1 adalah 10. Ya. Berarti di sini adalah 10 kurang 0, 10 ke 10, 100. Berarti upper bound atau batas atas untuk simpul akar ini itu sama dengan 100. Ya, itu berarti persoalan knapsack ini memiliki solusi ya, itu paling tinggi itu adalah sebesar 100. Jadi 100 ini merupakan batas atas ya dari solusi persoalan knapsack. Kemudian kita bangkitkan simpul anak-anak dari simpul 0 ini, yaitu simpul 1 dan simpul 2. Ya. Simpul 1 artinya objek 1 diambil, simpul 2 berarti objek 1 tidak diambil. Nah, cost atau batas atas untuk simpul 1 ya, itu berarti sekarang kapasitas knapsack yang dipakai itu adalah 0 ditambah 4. Ya, karena objek 1 di sini bobotnya 4, ya, 0 tambah 4 sama 4. Dan total keuntungannya yang sampai saat ini itu adalah, keuntungan sebelumnya adalah 0 ditambah dengan keuntungan dari objek pertama itu 40. Itu 40. Maka cost untuk simpul 1 ini itu adalah F ditambah K dikurang W dikali P2 per W2. Ya. F-nya di sini 40 ditambah K dikurang W, berarti K-nya 10 dikurang yang sudah terpakai 4 dikali dengan P2 per W2 adalah 6. Nah, ini sama dengan 76. Berarti cost atau upper bound simpul 1 ini 76. Untuk simpul 2, karena objek 1 tidak diambil, itu berarti kapasitas knapsack yang terpakai masih tetap 0. Ya. Sedangkan profitnya, ya, yang keuntungan sampai saat ini itu tetap sama dengan 0.
Maka cos untuk simpul 2 ya, itu sama dengan F ditambah K dikurang W dikali P2 per W2. F-nya masih 0 ditambah dengan K-nya 10 dan tidak ada kapasitas knapsack yang terpakai, 0 dikali 6, berarti ini 60. Nah, sekarang simpul hidup di dalam bonus status ini adalah simpul 1 dan simpul 2. Simpul hidup yang memiliki kos paling besar itu adalah simpul nomor 1. Maka simpul nomor 1 ini adalah simpul yang akan diekspansi selanjutnya. Ini akan menjadi simpul E. Selanjutnya, kita bangkitkan anak-anak dari simpul 1 ini, yaitu simpul 3 dan simpul 4. Simpul 3 artinya objek 2 dipilih, sedangkan simpul 4 artinya objek 2 tidak dipilih. Nah, kita hitung kos untuk simpul 3 ini. Berarti di sini, kapasitas knapsack yang terpakai itu adalah kapasitas knapsack sebelumnya yang sudah dipakai adalah 4 ditambah dengan bobot objek 2, yaitu 7. Ini sama dengan 11. Nah, karena 11 ini lebih besar dari kapasitas knapsack, yaitu K ini sama dengan 10, berarti di sini melanggar constraint. Ya, oleh karena itu, simpul 3 ini langsung kita bunuh atau kita matikan. Ditandai dengan B. Sedangkan untuk simpul 4, ya, berarti di sini objek 2 tidak diambil. Maka kapasitas knapsack yang terpakai itu adalah kapasitas knapsack sebelumnya, yaitu dari orang tuanya itu 4, ditambah dengan 0, ya, karena objek 2 tidak diambil, ini sama dengan 4. Sedangkan keuntungan hingga saat ini, itu adalah keuntungan sebelumnya adalah 40, ditambah dengan 0, sama dengan 40. Maka C4 itu sama dengan F ditambah K dikurang W dikali P3 per W3. Nah, F-nya 40 ditambah 10 kurang 4 kali 5, 70. Berarti cos untuk simpul 4 ini adalah 70. Sekarang simpul hidup di dalam bonus status ini adalah simpul 2 dan simpul 4. Simpul hidup yang memiliki kos paling besar itu adalah simpul nomor 4, ya, karena cosnya 70. Maka simpul 4 inilah selanjutnya yang diekspansi. Kita bangkitkan anak-anak dari simpul 4, yaitu simpul 5 dan simpul 6. Simpul 5 artinya objek 3 dipilih atau dimasukkan ke dalam knapsack, sedangkan simpul 6 artinya objek 3 tidak dipilih. Kita akan hitung kos untuk simpul 5 dan simpul 6. Untuk simpul 5, karena objek 3 dimasukkan ke dalam knapsack, maka kapasitas knapsack yang terpakai adalah kapasitas knapsack sebelumnya yang terpakai adalah 4 ditambah dengan bobot objek 3, yaitu 5. Maka 4 tambah 5 sama dengan 9. Dan keuntungan hingga saat ini itu adalah keuntungan sebelumnya adalah 40 ditambah dengan keuntungan dari objek 3, yaitu 25. 40 tambah 25, 65. Maka cos untuk simpul 5 itu adalah F ditambah K dikurang W kali P4P per W4. Yaitu 65 ditambah 10 kurang 9 kali 4 sama dengan 69. Untuk simpul 6, cosnya adalah, ya, karena di sini objek 3 tidak dipilih, ya, berarti kapasitas knapsack yang terpakai masih tetap 4, ya. Jadi 4 ditambah 0, ya. Yang sebelumnya adalah 4 ditambah 0 sama dengan 4. Sedangkan F-nya ini sama dengan 40, yaitu keuntungan sebelumnya 40 ditambah dengan profitnya 0, ya, karena objek 3 tidak dipilih. Ini sama dengan 40. Maka cos untuk simpul 6 adalah F tambah K kurang W kali P4 per W4, ya, sama dengan 40 tambah 10 kurang 4 kali 4. Ini sama dengan 64. Nah, sekarang simpul-simpul hidup di dalam bonus status ini adalah simpul 2, simpul 5, dan simpul 6. Simpul hidup yang memiliki kos paling besar itu adalah simpul 5. Maka simpul 5 inilah selanjutnya yang diekspansi. Kita bangkitkan anak-anak simpul 5, yaitu simpul 7 dan simpul 8. Simpul 7 artinya objek 4 dipilih atau dimasukkan ke dalam knapsack, sedangkan simpul 8 artinya objek 4 tidak dipilih. Kita hitung kos untuk simpul 7. Karena objek 4 dimasukkan ke dalam knapsack, maka kapasitas knapsack yang terpakai sekarang itu adalah kapasitas sebelumnya yang terpakai adalah 9 ditambah dengan bobot objek 4, yaitu 3. Nah, 9 tambah 3, 12. Karena 12 ini lebih besar dari 10, yaitu kapasitas knapsack, maka simpul 7 ini kita bunuh atau kita matikan. Kemudian kos untuk simpul 8, ya, karena objek 4 tidak dipilih atau tidak dimasukkan ke dalam knapsack, maka
kapasitas knapsack yang terpakai masih tetap 9 ya, tidak berubah. Itu 9 tambah 0 sama dengan 9 dan total keuntungan yang dicapai masih tidak berubah yaitu 65 ditambah 0 sama dengan 65. Maka kos untuk simbol 8 itu adalah F ditambah K kurang W kali P5 per W5. Perhatikan bahwa karena objek kita hanya sampai 4, maka P5 per W5 ini sama dengan 0. Jadi C8 sama dengan 65 tambah 10 kurang 9 kali 0 sama dengan 65. Karena simbol 8 ini adalah daun ya, atau simpul solusi atau goal node, maka simbol 8 ini merupakan solusi optimal ya, dengan total keuntungannya 65 ya, atau batas atas atau kosnya 65. Semua simpul hidup yang kosnya lebih kecil dari 65 ini kita matikan karena tidak mungkin lagi menghasilkan solusi yang keuntungannya lebih besar dari 65. Jadi di sini simpul 2 kosnya 60 ini kita matikan ya karena lebih kecil dari 65. Simpul 6 kosnya 64 lebih kecil dari 65 ini kita matikan ya. Kita tandai dengan B di sini. Nah, karena sudah tidak ada lagi simpul hidup di dalam pohon status ini, maka 65 ini merupakan solusi optimal pada persoalan knapsack. Jadi solusi optimalnya itu adalah 1 0 1 0 ya. Artinya objek 1 dimasukkan, objek 2 tidak, objek 3 dimasukkan, objek 4 tidak, dengan total keuntungannya 65. Dengan berakhirnya pembahasan persoalan knapsack tadi, maka selesailah materi algoritma Birch and Bond. Silakan kalian ulangi dan pelajari kembali mulai dari materi bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan selamat belajar.